Kalau udah tenderloin kena cast iron udah pasti mantap dia. Selanjutnya, Yogi. Saya jadi yogil, saya ambil rhubarb biar Nick nggak ambil. Rhubarb stir fry. Bener loh. Stir fry rhubarb, oke. Nggak enak pulang ya. Aku memilih rhubarb dan stir frying karena rhubarb itu benar-benar versatile, bisa dibawa ke dessert maupun ke savory. Yogi kayaknya dendam deh sama aku. Pertanyaan yang mau aku jawab semua dijawab dia, dan ingredients yang aku mau diambil sama dia juga. Stir fry Rhubarb. untuk Yogi. Wow, oke. Yang selanjutnya siapa? Nick. Nggak boleh lihat. Apa? Poaching sama balsamic vinegar. Poaching balsamic vinegar. Kita akan bikin breakfast kah? Aku pilih poaching sama balsamic vinegar karena aku rasa balsamic vinegar itu cocok sama aku. Oke, selanjutnya. Diva. Hazelnut baking. Hazelnut dengan baking. Baik. Aku mau banget hazelnut and baking soalnya aku kepikiran bakal buat cake terus sama hazelnut praline dan ada crumble-nya juga. Baik, selanjutnya siapa? Jo kencur. Kencur dengan presto. Presto bisa. Deep fry. Ayo Jo. Saya nggak ada waktu lama-lama nih Jo. Oke, di fry ya, Chef. Deep fried. Oke, deep fried kencur. Akhirnya aku pilih kencur sama teknik masak di fry. Karena buat aku ini gampang banget. Aku punya rencana untuk dish aku nantinya. Selanjutnya, Shiitake shiitake mushroom. sama grill deh. Grilled. Oke, terus siapa? Nata. Tempe steamer. Tempe Steamer. steamer. Tempe steamer. Betul, Nata? Ya, betul, Chef. Dan sayang sekali, pomegranate dan presto untuk Haris. Sounds good. That's cool. Ya, dari pomegranate dan presto ini aku udah pikir sesuatu. I will make something nice and delicious. Jadi kalian sudah tahu ya assignment kalian seperti apa? Ya, chef. Waktu memasak kalian 45 menit aja ya. Jangan dong. 45 menit, Chef. 1 jam. 30 menit? 60. Ada yang mau berani 30 menit? waktu memasak kalian 60 menit. Kalian bebas ke pantry dan juga ke utensil room. Pressure testnya 30 menit ya. Guys, save yourself from the pressure test. Karena pressure test akan semakin sulit. So di sini saatnya kalian use that chance. Jelas? Yes, Oke, jelas ya. Ingat, kalian sudah ada elemen yang harus kalian aplikasikan atau ada dalam hidangan kalian. Lebih di-highlight, lebih baik. Tetapi seperti tadi, tempe steamer bukan berarti tempenya harus di-steam. Atau pomegranatnya harus di presto, yes. Tapi artinya komponen utama mungkin di steam, lalu ada campuran tempe dengan tempe crumble, whatever. Intinya kalian use that dan ada di piring. Jelas? Yes, 60 menit dimulai dari sekarang. Let's go, lari. Dengan waktu 60 menit, para kontestan harus memasak bahan dan metode masak yang telah mereka pilih. Waktu dimulai, langsung mengambil bahan dan peralatan yang aku butuhkan. Aku ngambil bowl agak banyak untuk menata bahan-bahan makananku supaya lebih mudah kerjanya. Tempe, do you love me? Rhubarb dan stir fry. Sebenarnya aku belum tahu sih mau masak apa. Asal pilih aja biar kelihatan keren. Dari hasil kuis aku dapatkan kencur sama di fry. Oke, aku akan buat ayam saus mangut dengan perkedel. Kayaknya aku akan tambahin grill corn dan beberapa sayuran lainnya. Aku bingung, rhubarb itu bakalan cocok sama apa. Aku udah ngambil udang dan daging. Tapi yang aku lihat yang mudah diolahnya yaitu udang. Ya udah, aku ambil udang, aku tinggalin dagingnya. Sampai di band, hal pertama yang aku lakukan yaitu aku menyalakan arang karena aku mau buat mangut.
buat apa, Bel? Noci. Nyoki. Untuk buat nyokinya, aku peel kentangnya dulu, aku potong dadu, terus aku rebus di dalam air yang udah aku kasih garam. Hal pertama yang aku lakuin, aku langsung peel labunya, dan aku potong dan aku steam. Labunya itu aku bakal jadiin puree, dan aku bakal tambahin sedikit aromatik. Awalnya aku pengen ambil beef tenderloin sama grill, cuman itu udah diambil Kiki. Jadi aku bakal bikin sesuatu yang lebih berbeda. Jadi aku ambil balsamic vinegar sama poaching. Karena aku mau buat dark chocolate fruit ganache, aku nimbang dark chocolate aku, lalu aku panaskan krim, dan ada gelatin yang udah aku blooming yang aku campur dengan krim, lalu aku campur dengan dark chocolate-nya dan aku lelehin blitz bareng-bareng. Dapat hazelnut and baking, pastinya aku seneng banget, soalnya pasti aku bakalan buat dessert dan pasti berbeda banget dari kontestan lainnya. And yeah, I'm excited right now. Untuk sablenya sendiri, aku rasanya mau dominan ke hazelnutnya, soalnya aku mau nge-highlight hazelnut. Pressure point-nya di sini adalah biar semua itu set on time. Seru ya, milih teknik masak menjadi sebuah konsep. Lebih seru lagi pertanyaannya sih gampang banget. Kan Yeah, yang penting cepet-cepetan di sini. Yeah, it's kind of easy question. So. At the end of the day, nggak ada satupun cara masak atau bahan yang menjebak mereka untuk gagal ya. Kalau misalnya emang mereka bisa, semuanya bisa diaplikasiin. So actually nggak terlalu matter siapa yang menang, siapa yang kalah on the quiz. Tapi matter sih kelihatan sih, Kiki ternyata cerdas juga ya, dan juga cepat. Dia milih yang paling aman. Dia anak sekolah lokal, jadi benar-benar ilmunya dari the book. Oh ya, sama lah. Oke, mari kita lihat mereka bisa berbuat apa dengan semuanya itu. Aku langsung seasoning oxtailnya dan kemudian aku akan pensir sampai dia browning dan rasanya itu cukup caramelize sebelum aku presto. Untuk presto nanti mau bikin stew oxtail, nanti pomegranate-nya mau dibikin salad. Ya, nanti ada campur buat saladnya on the side, makan pakai ini pas sama mashed potato. Kesulitan dari challenge ini adalah bermain dengan waktu karena presto pastinya membutuhkan waktunya agak sedikit lebih lama agar dagingnya itu bisa empuk dan lepas dari tulangnya. Challenge hari ini terlihatnya simple, tapi kita harus mikir otak nih buat combine sama apa yang kita mau dapat di game dan apa yang kita mau masak. Karena cooking method yang aku ambil itu stir fry, jadi aku langsung kepikiran untuk buat rhubarb jus. Nanti rhubarbnya ada yang mau di pickle, aku belum tahu juga mau buat apa lagi selain itu. Guys, waktunya tinggal 45 menit ya. Yes, sir. Let's go. Yes, Be smart. Kalian udah tahu batasannya, apa yang perlu dilakukan. Di waktu ke 45 menit, aku buat brownies-nya. Aku bakalan buat soft brownies, jadi itu nggak bakalan fudgy yang berbeda dengan sebelumnya aku buat untuk Changsiwan. Untuk brownies-nya, aku setting timer selama 15 menit kurang lebih di waktu 190 derajat Celcius. Nick, Yes, chef. kamu pilih apa tadi? Tadi aku pilih poaching sama balsamic vinegar. Poaching and balsamic vinegar. Yes, chef. Oh, jadi kamu apa yang di-poaching? Yang di poach nanti salmonnya. Salmon? Yes. Pakai apa poachingnya? Poachingnya pakai butter, habis itu ada herbs, ada dill. So this is the poaching one? Oh no, this is the pumpkin puree. Oh, okay. Yeah. Terus salmon di poach, so it's a butter poached salmon. Yes, chef. Poach. Si balsamic vinegarnya jadi? Balsamic satunya jadi glaze doang dan satunya aku masukin ke salad. Saladnya dengan capers. What you gonna do with this? Aku bakal coba dulu, kalau misalnya nggak cocok aku bakal ganti yang lain.
Okay. Yes, sir. Right, good luck. Thank you, sir. Mangut ini butuh aroma smoke yang dimana aku akan bakar ayam itu agar mendapatkan aroma asapnya itu nanti aku buat ke dalam saus. Aku lagi fokus bakar ayam dan prepare bumbunya. Chef Yuna datang. Joe. Halo Chef. Kamu pilih apa? Kencur sama deep fry. Kencur sama deep fry? Iya. Jadi buat aku dapat kencur itu aku jadiin kuah mangut yang dimana nanti aku akan lanjutkan menjadi saus dan aku tambahkan ayam yang aku grill biar mendapatkan aroma smoke-nya. Terus deep fry nanti buat si perkedel. Perkedel. Yeah. Perkedel di deep fry? Iya. Yeah. Oke lah. Ini hanya buat sausnya? Iya, hanya untuk sausnya aja. Diinfus ke dalam biar ada aroma smoke-nya, Chef. Oke. Thank you, Chef. Untuk ayam sengaja aku grill agar mendapatkan aroma smoke-nya untuk mangut nantinya. Aku sih nggak berharap masuk pressure test, tapi aku coba yang terbaik di 60 menit ini. Semoga hasilnya yang terbaik. Hazelnutnya udah mateng, aku keluarin dan aku seasoning dengan salt. Soalnya aku mau buat hazelnut sablé. Untuk pembuatan hazelnut sablé-nya, aku ngeblender hazelnutnya sampai powdered. Terus aku campurin almond powder, butter, egg yolk, dan sugar. You know that's a wrong way to do it, right? Aku lagi motong king oyster, terus Chef Yuna datang bilang itu caraku salah. Jadi aku minta Chef Yuna tunjukin ke aku cara yang benar. Nanti kasih tahu Chef. Kalau kita Japanese, gitu. Oh oke. Biasanya kan ada alatnya gitu ya. Pertama aku motong king oysternya, pisaunya aku tusuk kayak gini. Jadi aku ternyata caranya itu pakai pisau yang lebar, terus diginiin. Jadi ngangkatnya nggak jauh-jauh. Iya. Dorong ke depan dikit, set, karena kamu nggak mau dalam. Iya, Chef. Diajarin sama Chef Yuna cara motong king oyster, aku dapat ilmu baru, jadi aku seneng banget. Kesulitannya sih paling ya meng-highlight-kan itu aja. Kalau salah di apa yang di-highlight-kan bahannya, ya mungkin bisa